Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Kemarin Ibu udah bahas tentang sistem gerak pada manusia, jadi kita lanjutkan untuk sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, untuk itu indikatornya yang pertama menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedua, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Nah, tujuannya memahami bagaimana hewan di sekitar dapat bergerak sehingga bisa mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan. Mengapa hewan yang hidup di darat atau air atau udara gerakannya berbeda? Yang pertama itu gerak hewan dalam air. Bentuk tubuh hewan air memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak. Ya. Sedangkan gerak hewan dari udara, sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas lebih cepat daripada bagian bawahnya. Kemudian gerak hewan di darat memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi kecenderungan tubuh yang diam dan menyimpan energi dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, itu gerak pada hewan. Sekarang yang jadi pertanyaannya, Bu, bagaimana gerak pada katak? Katak itu kan bermetamorfosis ya, mulai dari telur, kemudian dari berudu atau kecebong. Nah, berudu atau kecebong dengan katak dewasa sama atau tidak gerakannya? Itu tentu berbeda. Karena pada hewan katak itu kan hidup di dua alam atau dua tempat, ada air dan juga ada darat. Kalau pada berudu atau kecebong, dia itu bergerak dengan ekornya, ya. Sedangkan kalau katak dewasa bergerak dengan kaki. Ini ada latihan ya. Bisa kalian lihat ya. Ada kerbau, ada kijang, ada kuda, ada harimau. Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Coba jelaskan. Ya pasti akan berbeda karena setiap hewan itu memiliki kecepatan yang berbeda. Yang berikutnya tentang gerak pada tumbuhan. Indikatornya mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan dan di lingkungan sekitar. Memahami gerak pada tumbuhan di sekitar kita akan mendorong kita untuk mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak. Ntar videonya ada ya, satu lagi. Pada gerak tumbuhan ya. Nah, ingatkah kamu ciri utama apa yang membedakan hewan dan tumbuhan? Perbedaan utamanya adalah kepemilikan dinding sel ya. Kalau pada tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak.
Kemudian adanya struktur dinding sel membuat tumbuhan tidak dapat bergerak bebas seperti hewan. Tapi bukan berarti tumbuhan tidak dapat bergerak sama sekali ya. Tumbuhan juga bisa bergerak. Berikut ini akan dijelaskan gerak-gerak yang terjadi pada tumbuhan. Oke. Jadi gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan yang ketiga ada gerak esionom. Oke. Yang pertama itu gerak endonom. Oke. Gerak endonom ini terjadi akibat rangsangan yang berasal di dalam sel. Contohnya gerak kloroplas pada hidrilla. Nah, ini bisa kalian lihat, kalau sel itu disayat, gerak pada kloroplas pada hidrilla ini bergerak ya. Ini kloroplasnya, ini ada selnya. Kita lihat videonya. Nah, si kloroplas ini bergerak. Jadi gerakannya di dalam sel. Kemudian yang kedua ada gerak higroskopis. Nah, ini pada biji pinus ya. Ini gerak akibat perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Yang ketiga itu gerak esionom ya. Jadi gerak yang ketiga itu ada gerak esionom. Gerak esionom ini dibagi menjadi 3, ada tropisme, taksis, dan nasti. Oke, yang pertama itu ada tropisme. Tropisme itu gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya. Ini jadi gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan arah geraknya terbagi menjadi 2, ada tropisme positif dan ada tropisme negatif. Kalau tropisme positif itu berarti mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif itu menjauhi rangsangan. Nah, bisa dilihat ya. Tropisme positif, contohnya gerak arah mendekati rangsangan, yaitu tanah. Jadi si akar itu mendekati tanah. Contoh kecil ya. Nah, sedangkan tropisme negatif, gerak arahnya menjauhi rangsangan. Jadi si daun ini menjauhi tanah. Ya, jadi kebalikannya dari akar. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak tropisme terbagi menjadi 5. Ada fototropisme, ada geotropisme, ada hidrotropisme, ada tikmotropisme, dan ada kemotropisme. Oke, untuk fototropisme. Fototropisme ini gerak sebagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jadi si tumbuhan ini bisa dilihat ya, dia mendekati arah rangsangan cahaya. Entah itu cahaya matahari atau cahaya lampu. Makanya arahnya mengikuti rangsangan cahaya. Kemudian ada geotropisme ya. Jadi geotropisme itu berasal dari kata geo. Geo itu adalah bumi. Jadi menuju arahnya gaya gravitasi ya, bumi. Contohnya pada akar ya. Gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi.
Kemudian ada tigmotropisme, ya. Jadi gerak tropisme akibat rangsangan sentuhan. Sentuhan di sini kalau ada lilitan, seperti ini ada tanaman misalnya semangka gitu ya, kan ada lilitan. Kalau ada benda, dia akan melilit. Terkena sentuhan benda itu dia akan melilit. Bisa dilihat ya. Kemudian ada hidrotropisme. Jadi gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya pada akar, ketika tanaman itu disiram, dia akan mendekati sumber air. Hanya akarnya bercabang. Kemudian ada kemotropisme, bagian tumbuhan yang bergerak ke arah atau menjauhi zat kimia. Ya, jadi kalau kemotropisme itu berdasarkan zat kimia. Contohnya kalau tanaman itu diberikan pupuk, otomatis kan ada zat kimia. Kemudian yang kedua itu ada gerak taksis. Taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah gerakannya ditentukan oleh arah rangsangan. Jadi taksis ini ada dua, ada fototaksis dan ada kemotaksis. Nah ini fototaksis berdasarkan rangsangan cahaya ya, pada gerak Egulena menuju cahaya. Pasti kalian udah tahu kan Egulena apa itu, di kelas 7 udah dipelajari ya, yang bentuknya seperti sendal jepit. Kemudian ada kemotaksis. Kemotaksis ini gerak sel kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, ini akibat rangsangan zat kimia. Jadi, sel sperma dan ovum pada tanaman. Bisa dilihat ya. Oke, kemudian ada gerak nasti. Nasti adalah gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsang. Terdiri atas fotonasti, ada seismonasti, ada niktinasti, dan termonasti. Yang pertama ini ada fotonasti. Jadi gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan cahaya. Fotonasti ini contohnya pada bunga pukul 4. Dia hanya mekar pada pukul 4 saja. Selain pukul 4 dia menutup atau layu. Oke, bisa dilihat ya. Mulai mekar. Mungkin ini di shootnya pada pukul 4 ya. Kemudian ada seismonasti atau tigmonasti, gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya pada daun putri malu. Jadi kalau disentuh langsung menutup. Pernah kan kalian mencobanya? Kemudian ada niktinasti, proses berirama yang dikendalikan oleh interaksi antara lingkungan dan waktu biologis. Ya. Jadi menutup dan membukanya daun, itu proses berirama, jadi bergerak-gerak sendiri, seperti irama gitu.